Agung. Kabar dari luar negeri kurang mengembirakan, Bu. Belanda mati-matian meyakinkan PBB bahwa Republik di Yogyakarta sudah lumpuh. Strategi kuno, divisi at internal. Mereka sengaja membuat negara kita terlihat BFO itu hancur di kancah internasional. Kalau begitu, kita jangan sampai menunggu mereka mengejar kita. Kita harus mengundang seluruh anggota BFO datang ke rumah kita. Kita selesaikan ini di rumah kita sendiri sebelum bertemu di meja internasional. Suasana ruang sidang tegang dan kaku, mempertemukan delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO. Jangan salah paham, Bung Hatta. Kehadiran kami bukan berarti tunduk pada Republik. Kami dari daerah federal punya rakyat yang harus dilindungi. Jangan sampai setelah Belanda pergi, kita hanya dijadikan rakyat jalanan. Pasukan Sultan Hamid itu adalah hal yang wajar. Bertahun-tahun negara kita dijajah, dicurigai oleh negara lain. Apa kita mau negara kita dipermainkan menjadi seperti itu terus-menerus? Negara Indonesia Serikat bukan alat penindas daerah. Pertahanan, keuangan, otonomi kita junjung bersama. Pilihan kita ada dua, membangun kedaulatan atau negeri kita hancur karena saling mencurigai. Skorsing sidang, anak Agung Gede Agung menghampiri Sultan Hamid II yang berdiri di dekat jendela. Pidato Bung Hatta Trilogi Sultan. Kalau kita menolak kompromi itu, Belanda akan menindas kita semua di depan. Aku tidak takut pada Republik. Anak Agung, kau benar. Kalau kita terus berjalan sendiri, kita hanya jadi penonton di atas tanah air sendiri. Naskah persetujuan prinsip dasar RIS dan masalah pertahanan ABRIS terbentang di meja. Mohroem mengangguk mantap. Dengan tercapainya mufakat dasar dalam pembentukan negara RIS dan angkatan perang, maka tercapailah hasil perundingan kita di Yogyakarta. Sultan Hamid II dan Moh Hatta menandatangani dokumen kerangka awal tersebut diiringi tepuk tangan hangat. Fondasi politik dan militer sudah kita kunci di Yogyakarta. Pertahanannya sudah jadi satu suara. Tantangan kita berikutnya di Jakarta adalah menyamakan lambang dan persatuan. Betul, Bung. Betul, Bung. Masyarakat internasional dan daerah-daerah bagian harus tahu bahwa kita tidak lagi berjalan terpisah. Jakarta akan menjadi saksi kebulatan tekad kita yang terakhir sebelum berangkat ke Jeddah. Suasana ruang sidang tampak lebih cair dan akrab dibandingkan saat di Joglo. Bendera Sang Saka Merah Putih berdiri tegak di sudut ruangan. Para delegasi dari kedua kubu duduk berdampingan tanpa sekat kecurigaan. Saudara-saudara sekalian, setelah kita menyamakan visi politik di Yogyakarta, kini kita di Jakarta akan merumuskan simbol-simbol pemersatu bangsa yang akan kita bawa ke panggung dunia. Jadi Bu, atas nama delegasi BFO, kami telah menentukan satu identitas negara federasi kita.
Bendera dan kebangsaan berwarna merah putih. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya dan bahasa bersama adalah bahasa Indonesia. Semua peserta sidang bertepuk tangan meriah. Muhammad Hatta tersenyum lebar, merangkul pelan bahu Sultan Hamid II. Simbol-simbol ini adalah ruh perjuangan kita. Dan untuk memastikan langkah kita ke Den Haag dalam satu komando, kita harus membentuk panitia persiapan nasional hari ini juga. Tuan kesepakatan yang bulat dan solid dari pihak Republik dan BPO dari Talas Yogyakarta. Dengan ini pemerintah Belanda mengatakan tidak membuang. Secara resmi, pemerintah kerajaan Belanda menyerahkan Muhammad Hatta dan Sultan Hamid II bergantian menandatangani dokumen tersebut dengan penuh wibawa. Hatta berdiri menatap tajam ke arah Van Marsen. Panjang Tuan Marsen. Dan hari ini sejarah membuktikan bahwa negara Indonesia yang berdaulat tidak akan pernah dijajah kembali. Melalui 2 tahap konferensi inter-Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta, kubu Republik dan Federal merajut rekonsiliasi yang agung. Berbekal persatuan yang utuh, delegasi Indonesia mematahkan seluruh siasat kolonial di Den Haag, memaksa dunia mengakui kedaulatan mutlak Republik Indonesia.